Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nimade Wirayani, absen 35, NIM 2011 03 11 44. Saya merupakan mahasiswi jurusan PGSD di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Jadi, pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan mempraktekkan cara penggunaan media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika di SD. Jadi, media pembelajaran yang saya gunakan kali ini yaitu saya beri nama Papan Musi KPK dan FPB. Di mana papan musi ini merupakan kepanjangan dari papan multifungsi untuk menghitung KPK dan juga FPB. Jadi, teman-teman, mari kita simak video selanjutnya untuk mengetahui cara penggunaan papan multifungsi berikut ini. Halo adik-adik, jadi kali ini kita akan belajar tentang KPK dan juga FPB. Tapi sebelum itu, apakah adik-adik di rumah sudah mengetahui apa itu KPK dan apa itu FPB? Nah, jadi untuk itu mari kita simak video berikut ini. Kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu melingkari kelipatan bilangan yang sama atau bersekutu. Contoh, tentukanlah kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Nah, cara penyelesaiannya yaitu kelipatan 4 terdiri dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 terdiri dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah yang memiliki angka yang sama yang terdapat di kelipatan 4 dan kelipatan 6, yaitu ada angka 12, 24, 36, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Adapun cara untuk menentukan KPK yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menuliskan kelipatan dari setiap bilangan dan menentukan persekutuannya. Yang kedua, menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga, dengan menggunakan tabel. Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukanlah faktor persekutuan dari 18 dan 24. Penyelesaian, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi, faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Adapun cara untuk menentukan FPB yaitu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menggunakan pohon faktor, dan yang kedua, dengan cara menggunakan tabel.
Nah, adik-adik, itu tadi merupakan penjelasan dari KPK dan juga FEB. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal yang berhubungan dengan KPK dan juga FEB. Ya, jadi kita bakalan mencoba menghitung sebuah soal tentang KPK dan juga FEB menggunakan papan multifungsi. Ya, jadi untuk yang pertama yaitu soal tentang KPK. Tentukanlah KPK dari 3 dan 5. Oke, sini kita punya angka 3 dan angka 5. Taruh dulu di sini ya. Angka 3 dan juga angka 5. Oke. Nah, sesuai penjelasan tadi mengenai KPK, di mana KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi adik-adik untuk mencari hasil dari KPK 3 dan 5, langkah pertama yang harus kita cari yaitu mencari kelipatan dari 3. Ya, kelipatan dari 3 dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Nah, setelah itu yang kedua kita harus mencari kelipatan dari 5. Dan dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Oke. Sesuai dari penjelasan tadi yang menyebutkan bahwa KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita lihat angka-angka di papan fungsi ini yang mempunyai pin 2, yaitu ada di angka 15 dan juga ada di angka 30. Nah, jadi karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka yang kita ambil yaitu di angka 15. Ya, dari 15 dan 30 ini yang terkecil yaitu 15. Sehingga KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Nah, materi kedua yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang FEB. Nah, tadi adik-adik kan sudah melihat apa itu penjelasan dari FEB. Nah, FEB itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Jadi, sekarang coba kita aplikasikan faktor persekutuan terbesar itu melalui sebuah soal. Yaitu contohnya, coba tentukanlah FEB dari 20 dan juga 24. Oke. FEB dari 20 dan 24. Nah, karena FEB itu merupakan faktor persekutuan terbesar, jadi langkah pertama yang harus kita cari yaitu mencari faktor dari 20. Nah, cara mencari faktor dari 20 itu adalah kita tentukan bilangan yang bisa dibagi dengan 20 yang hasilnya bilangan bulat. Nah, bilangan berapakah itu? Yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20.
faktor dari 24. Nah, faktor dari 24 itu bilangan yang bisa dibagi dengan 24 yang hasilnya bilangan bulat. Oke, yang menghasilkan 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, jadi adik-adik sudah lihat yang faktor dari 24 itu ada 1, 2, dan seterusnya yang bisa dibagi sampai 24. Nah, karena di sini kita mencari FPB, yaitu merupakan faktor persekutuan terbesar, jadi kita akan lihat di angka berapa saja yang terdapat 2 pin. Oke, kita lihat di angka 1 terdapat 2 pin, di angka 2 terdapat 2 pin, dan juga di angka 4 terdapat 2 pin. Nah, karena kita menghitung FPB, faktor persekutuan terbesar, maka angka yang kita ambil yaitu angka 4. Ya, kita ambil angka 4 karena ini angka yang terbesar dibandingkan dengan 1 dan juga 2. Nah, jadi FPB dari 20 dan 24 yaitu 4. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi dapat kakak simpulkan bahwa KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, di mana dalam menghitung KPK itu kita harus mencari kelipatan-kelipatan dari angka yang sudah ditentukan, kemudian kita ambil angka yang terkecil. Sedangkan FPB itu merupakan faktor persekutuan terbesar, di mana saat mencari FPB itu kita harus mencari faktor-faktor dari angka yang sudah ditentukan, kemudian kita ambil nilai yang terbesar. Baiklah, Bapak dosen dan juga teman-teman semua, demikianlah tadi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang KPK dan juga FPB. Jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan saya dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf, dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan para